Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk kami datang bersekutu bersama lewat Zoom meeting ini untuk kami sama-sama belajar apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki sebagai remaja-remaja Kristen di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami pada malam hari ini kami akan membahas satu tema bullying. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami supaya kami tetap setia di dalam room ini dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai remaja-remaja Kristen. Kami sudah siap ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami semua dan pada malam hari ini kami boleh diberkati dengan berkat rohani. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kelas kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, mungkin sudah tidak asing bagi kita ya kata bullying ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang teman-teman pahami tentang bullying ini? Boleh dijawab ya. Mungkin ada di sana ada Rian, ada Cia. Mungkin Cia, apa yang Cia pahami tentang bullying ini? Boleh buka. Merendahkan gitu lah. Oh, merendahkannya. Ya, boleh. Kalau Kevin, Vin, apa Vin yang Kevin pahami tentang bullying? Sampai gimana ya sampai? Penindasan. Penindasan ya. Ya, penindasan. Ada mungkin tanggapan lain dari teman-teman? Ada Rian di sana. Rian, gimana Rian? Kalau bullying itu suatu aksi yang dilakukan beberapa orang ya, yang bersifat mereka mau menjatuhkan korbannya sampai seolah-olah mereka lebih baik daripada orang yang itu, yang mereka bully. Sip. Ya, itu gambaran bullying ya. Yuk, kita sama-sama mau lihat. Semua saya katakan betul. Kita akan membahas tema ini dan kita akan sama-sama melihat bullying itu. Ya, nah, tadi saya katakan apa itu bullying ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bullying ini artinya penindasan. Betul ya? Tadi siapa yang jawab? Kevin ya? Penindasan, merendahkan gitu ya. Bullying. Nah, kemudian kita akan lihat. Nah, tadi dikatakan bullying itu penindasan ya. Nah, terus di sini ada apa itu bullying ya? Tadi penindasan. Nah, bullying ini perilaku ya. Perilaku bullying itu ternyata ini ya. Tadi teman-teman sudah jawab ada yang penindasan, ada yang merendahkan. Nah, saya mau bagikan perilaku bullying itu ternyata yang pertama tuh menyalahkan kekuasaan, agresif dan menyerang orang yang lebih lemah atau rendah secara berulang-ulang dan terus-menerus ya. Jadi ini dia menyalahkan kekuasaan, orangnya itu agresif yang pelaku bullying ini, terus dia suka menyerang orang yang lebih lemah, biasanya orang yang lebih lemah secara atau orang yang lebih rendah dari dia merasa dia super power begitu ya. Terus secara berulang-ulang dan terus-menerus. Kemudian perilaku bullying ini dia menyebabkan orang lain itu merasa terintimidasi, ya, takut, tak berdaya, tak berarti, terus terluka, kehilangan rasa aman dan percaya diri. Kemudian perilaku bullying itu sendiri ada pasif, monoton, dan turut serta mengolok-ngolok. Ada juga yang pasif, ya, tapi terus-menerus dan turut serta mengolok-ngolok. Ya, ini perilaku bullying. Ya, kemudian kita lihat. Nah, jenis-jenis bullying ya. Ternyata bullying itu ada beberapa model ya atau beberapa jenis. Yang pertama itu secara fisik. Nah, misalnya ini kalau kita lihat gambar ya, dia memukul ya, menendang, mencubit, menyulut. Ini bagi orang yang suka merokok ya, teman-teman ya. Menyulut dengan rokok, terus penganiayaan fisik sampai hilang nyawa. Nah, mungkin teman-teman dengar ya barusan itu kasus anak 15 tahun ya yang Mario sama Dandi itu ya, David ya, yang dia
penganiayaan sampai David itu sampai sekarang keadaannya masih koma ya, belum sadar. Nah, ini bullying secara fisik. Kemudian jenis yang kedua itu bullying itu ada juga secara verbal. Nah, secara verbal ini biasanya melalui kata-kata ya. Kata-katanya itu ejekan, terus memberi julukan yang bersifat itu merendahkan. Misalnya ya, si gendut, ya itu bullying loh, ya. Atau si pendek, ya ini julukan-julukan yang membuat teman kita atau orang lain itu direndahkan, begitu ya. Baru si botak atau si hitam, si sipit. Nah, itu julukan-julukan yang merendahkan. Mungkin selama ini kita suka pakai ya julukan-julukan itu. Mungkin bagi kita itu bercanda, tapi teman-teman belajar malam hari ini ternyata itu satu bentuk bullying loh secara kata-kata. Kemudian ada gertakan, sok-sok gitu ya, suka sok orang gitu ya, suka apa ya, gertakan orang dengan oh nanti kamu ya. Nah, itu bullying loh teman-teman ya. Terus ancaman ya, ancaman juga itu melalui kata-kata ya. Nah, tadi yang pertama ada secara fisik, yang kedua ada secara verbal, yang ketiga itu bullying secara sosial. Nah, ini sosial ya. Mungkin tindakan isolasi atau pengucilan. Nah, ini kita suka menjauh dari teman kita. Nah, itu satu bullying ya. Kalau kita nggak suka berteman, terus kita suka mengucilkan dia akhirnya terasa terisolasi. Nah, itu satu bentuk bullying. Itu secara sosial. Ya. Nah, teman-teman, kalau saya tanya jenis-jenis bullying tadi ada berapa ya? 1, 2, Mungkin salah satu dari kita bisa jawab jenis-jenis bullying itu ada berapa? 8, 9, Halo, masih ada orang kah di room sini? Kita ada 12 orang. Ya. Kalau saya tanya jenis-jenis bullying itu, tadi ya, saya sudah sempat slide-nya sudah yang tadi boleh dijawab siapa? Oh ya. Grace, tadi jenis-jenis bullyingnya ada berapa ya, Grace? Ada 3, Cuan. Ada 3. Apa aja, Grace? Ada yang bisa bantu Grace? Hofwan, Fan, atau Howard? Tadi jenis-jenis bullyingnya ada berapa? Ada 3. Yang Ada pertama ada verbal tuh kayak apa ya? Ya, Kayak ada main verbal. fisik gitu. Itu apa Main ya? fisik. Ya, lewat Fisik. kata-kata gitu kan. Ya, lewat kata-kata. Terus ada fisik. Terus ada apa lagi? Baru yang ini juga secara sosial. Secara sosial ya. Isolasi. Kita nggak mau berteman sama dia, begitu ya. Kita kucilkan dia. Jangan berteman sama dia. Ya. Nah, itu satu bentuk bullying ya. Nah, terus kita lihat nih. Berikutnya. Pelaku bullying. Nah, pelaku bullying ini ternyata bisa perorangan. Tadi ada yang jawab, tadi saya tanya ya. Waktu di pertama, bullying itu apa sih? Ada yang jawab. Satu tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok gitu ya. Ternyata pelaku bullying itu betul, ada yang perorangan ya, satu orang gitu. Kemudian ada yang kelompok ya, rame-rame, bullying satu teman ya. Kemudian pelakunya bisa laki-laki loh. Bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Ya, berarti pelaku bullying ini ada yang satu orang, ada yang bentuknya kelompok rame-rame, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Ya, ini pelaku bullying ini. Nah, kemudian pelaku bullying anak laki-laki. Nah, pelaku bullying anak laki-laki ini berbeda dengan biasanya anak yang perempuan ya, pada waktu dia bullying teman. Nah, kalau laki-laki biasanya itu agresif dan dia melakukan secara fisik ya. Secara langsung juga langsung konfrontasi. Jadi kayak ada temannya langsung dia mau tendang.
atau dia mau dorong temannya atau cubit temannya, jewer begitu ya, langsung itu dilakukan. Nah, anak laki-laki ini kalau melakukan bullying, dia itu tidak melalui media, ya, cenderung impulsif dan tanpa pertimbangan. Nah, kadang-kadang anak laki-laki ini waktu dia bullying teman, dia tidak pikir panjang, tidak pikir apakah teman saya ini nyawanya akan baik-baik saja, atau nanti mungkin terjadi kayak si Mario itu ya, Mario Dandi dan David itu ya, akhirnya si David itu koma. Nah, anak laki-laki kebanyakan tidak pernah mikir kalau bullying teman itu. Jadi waktu dia bullying teman, nah seenaknya dia begitu ya, nggak taunya nanti akibatnya fatal ya. Nah, itu bullying anak laki-laki, agresif secara fisik, secara langsung dilakukan. Terus dia nggak pakai melalui media gitu ya, kata-kata juga enggak kalau bullying anak laki-laki. Tapi berbeda dengan anak perempuan. Nah, anak perempuan ini dia nggak main fisik. Biasanya dia nggak main fisik, tapi dia itu lewat kata-kata, ya, lewat kata-kata, ngejek tadi ya, tidak langsung, manipulatif. Kadang-kadang pura-pura ya, tapi kata-katanya itu wah sangat nyelekit hati kita. Terus dia itu biasanya kalau perempuan yang melakukan bullying, biasanya dia itu lewat jejaring media sosial, ya, misalnya Facebook, nyindir-nyindir, ya, Twitter, Instagram, begitu. Kalau pelaku bullying anak perempuan, berbeda tadi dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki tadi apa? Hoven, contoh belum dengar suaranya Hoven. Kalau anak laki-laki bullyingnya gimana Hoven? Hoven, halo Hoven. Hoven? Ada Hoven kah? Ada chat ini. Halo contoh. Hoven nggak bisa bersuara ya, Van ya. Van, kalau anak laki-laki tadi dia bullyingnya gimana, Van? Kalau pelaku bullying anak laki-laki? Fisik ya Hovennya. Terus kalau anak perempuan itu lebih kepada kata-kata ya. Lebih kepada kata-kata. Nah, kita lihat juga. Ternyata ya, teman-teman pernah nggak berpikir bahwa bullying itu nanti akibatnya fatal? Atau teman-teman hanya berpikir, bullying itu kan hanya bercanda-canda kita aja, begitu ya. Sehingga kita terus melakukan atau kita anggap remeh, begitu. Nah, ternyata teman-teman korban bullying itu ya, kalau yang menjadi korban dia itu akibatnya itu nggak main-main begitu ya. Nggak seperti kita pikirkan, kita kan cuma ngejek-ngejek aja. Enggak loh, teman-teman. Ternyata kalau menjadi korban bullying itu, yang pertama ya, korban itu akan cenderung merasa tertekan. Ya, dia merasa tertekan, terus dia sulit berkonsentrasi. Ya, bahkan kalau dia terus dibullying sama teman-teman, dia akan mengalami depresi. Nah, ini saya kira akibatnya itu nggak main-main ya. Kita jangan menganggap remeh begitu ya kalau bullying teman yang ada di sekitar kita. Ternyata korbannya itu bisa dia merasa tertekan. Ya, dia nggak happy begitu ya. Terus dia sulit untuk berkonsentrasi ya, mengalami depresi. Kemudian yang kedua, dia juga berkurang minatnya terhadap hal-hal yang disukai. Mungkin misalnya ya anaknya ini suka sekali belajar. Tapi karena dia sering bullying sama teman-teman, akhirnya minat belajar dia turun. Ya, dia nggak suka belajar. Dia jadi orang yang malas untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Kemudian mungkin anaknya ini ya suka bermain dengan teman-teman, ya suka bermain. Tapi karena dia menjadi korban bullying, minatnya ini berkurang. Dia nggak suka main, dia jadi pendiam begitu ya.
Kemudian minat bersosialisasi juga berkurang. Tadinya dia mau berkumpul dengan teman-temannya, tapi karena dia menjadi korban bullying, dia tidak mau. Ya, dia tidak mau lagi untuk berteman, bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kemudian yang ketiga, korban bullying ini dia bisa mengalami keluhan-keluhan psikosomatis. Apa itu keluhan-keluhan psikosomatis? Nah, begini, misalnya teman kita ini ya, dia biasanya nggak suka sakit mah. Tapi karena dia suka dibullying di sekolah, akhirnya dia ini suka sakit mah. Nah, padahal dia makannya teratur ya. Tapi karena dia jadi korban bullying, akhirnya penyakitnya harusnya bukan penyakit yang biasanya dia derita, itu timbul bagi dia ya. Mungkin dia suka sakit kepala, tapi sebenarnya ya tidurnya cukup ya. Kalau suka sakit kepala biasanya kan tidur cukup atau kurang minum air, biasanya begitu. Tapi ternyata dia di rumah itu tidurnya cukup ya, 8 jam sehari begitu ya, dia tidur dari malam sampai pagi itu harus 8 jam. Terus di rumah juga dia minum air putih itu banyak. Tapi kenapa dia suka sakit kepala? Ternyata dia itu korban bullying. Nah, itu penyakit-penyakit yang timbul karena psikosomatis. Sebenarnya karena pikiran kita yang lagi stres, akhirnya berdampak pada tubuh kita, sakit mah, terus sakit kepala. Mungkin juga ada orang lain yang badannya itu timbul bentol-bentol. Nah, itu psikosomatis ya. Jadi sebenarnya bukan penyakit yang ditimbulkan oleh tubuh kita, tapi sebenarnya pikiran kita. Pikiran kita yang lagi stres, pikiran kita yang lagi kalut begitu ya. Jadi penyakit itu timbul di dalam tubuh kita. Kemudian dari korban bullying ini ya, anak itu bisa merasa rendah diri. Nah, rendah diri ini nggak baik ya. Bukan rendah hati ya, beda dengan rendah hati. Rendah diri, nggak percaya diri ya. Dia jadi nggak percaya diri karena dia korban bullying ya. Dan ini nggak baik ya, kalau merasa rendah diri itu nggak baik ya. Dia merasa nggak berharga, dia merasa nggak berarti hidupnya ya, itu rendah diri. Kemudian korban bullying ini ada keinginan untuk bunuh diri, katanya meningkat 2 kali. Nah, mungkin ya karena dia sering dibullying sama teman-temannya, dia merasa hidupnya itu nggak berharga, jadi keinginan untuk bunuh diri itu meningkat, bahkan 2 kali lipat begitu ya. Mungkin kalau stres biasa orang lain ya nggak harus bunuh diri, tapi karena ini korban bullying ini ya, jadi akhirnya orang ini pingin bunuh diri ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat korban bullying ini ya, dampak yang timbul kepada korban bullying ini tidak main-main loh. Dia cenderung merasa tertekan, sulit konsentrasi, mengalami depresi. Itu wah, saya kira kehidupannya itu sudah nggak berharga begitu ya. Dia merasa wah sudah hitam betul lah kehidupannya dia ya. Minat juga akan hal-hal yang harusnya dia sukai sudah menurun begitu ya. Minat belajar sudah nggak ada, sudah ogah-ogahan. Minat bermain juga sudah nggak ada. Minat bersosialisasi apalagi, sudah nggak mau berteman dengan teman-teman. Terus ada keluhan-keluhan psikosomatis, mengalami rendah diri, dan keinginan bunuh diri. Nah, saya kira ini dampak dari orang yang mengalami bullying, ya, orang yang mengalami bullying. Kemudian, nah, teman-teman, siapa saja yang bisa menjadi korban bullying? Ternyata teman-teman di sini bisa menjadi korban bullying, ya. Kalau yang pertama kita lihat yang bisa menjadi korban bullying itu yang mempunyai fisik, etnis, perilaku, dan penampilan berbeda. Nah, biasanya ini teman-teman mungkin lihat ya, ada teman-teman yang culun, ada yang dia etnis atau sukunya berbeda dari kita, terus penampilannya itu berbeda. Nah, ini biasanya jadi korban bullying, ya. Kemudian yang pertama itu mereka lihat fisik, etnis, fisiknya mungkin kecil ya, kecil, pendek gitu ya, gemuk. Wah, mereka ini jadi korban bullying nih. Sama pelakunya ini jadi sasaran empuk ini, jadi untuk korban bullying ya.
Terus yang kedua itu kalau dia lihat ada anak yang tidak percaya diri. Nah, pemalu, pendiam, penyendiri. Nah, ini juga jadi targetnya si pelaku bullying. Ya, jadi teman-teman belajar dari sini, kita lihat ya, ternyata siapa saja yang bisa menjadi korban bullying itu bisa. Mungkin kita sendiri ya bisa menjadi target dari pelaku bullying. Ya, kalau dia lihat fisik, etnis, perilaku, dan penampilan kita, terus dia lihat kita nggak percaya diri, kita pemalu, pendiam, penyendiri. Nah, ini menjadi targetnya si pelaku. Ya, siapa saja yang menjadi pelaku korban bullying itu, nah ini. Ya, ada dua, mereka lihat fisik, etnis, perilaku, dan penampilan yang berbeda. Kemudian tidak percaya diri, pemalu, pendiam, dan penyendiri. Ya, nah teman-teman, kalau kalau kita itu bisa jadi targetnya pelaku bullying, nah ini strategi untuk melindungi diri kita. Ya, ada beberapa strategi yang saya tuliskan di sini untuk melindungi kita supaya kita itu nggak jadi korban bullying. Ya, nah yang pertama kita harus berani katakan tidak. Nah, teman-teman, masa remaja ini, kita itu masa remaja di mana kita mau diakui sama teman-teman kita, ya. Nah, karena itu kadang-kadang kita sebagai remaja kurang bisa atau tidak mampu berkata tidak bagi teman kita, ya. Bagi teman kita, ya. Kita merasa kurang mampu atau tidak bisa berkata tidak, ya. Tapi untuk melindungi diri kita dari dari pelaku bullying, kita harus berani katakan tidak. Nah, misalnya teman-teman harus berani, aku tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, ya. Teman-teman di sini berani katakan gitu kepada teman kita, aku nggak suka apa yang kamu lakukan. Ya, mungkin teman kita menjewer kita. Ya kan, kita langsung katakan, maaf ya bro, gitu ya. Kalau bahasa kita ya, maaf ya bro, saya nggak suka kamu jewer kuping saya. Nah, di sini butuh ketegasan dari kita. Ya, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan. Oh, karena dia teman kita. Jangan. Sekali-kali kita jangan biarkan teman kita bertindak seperti itu kepada kita ya. Karena itu nanti jadi kesempatan atau jadi nanti apa ya? Iya, kesempatan untuk dia melakukan bullying ya, atau teman lain mungkin lihat, oh dia ternyata bisa dijewer kok sama teman. Nah, nanti pelaku bullying ini dia bisa lakukan itu kepada kita ya. Tapi kalau kita ini berani katakan tidak, maka teman yang lain agak akan sungkan ya dan tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian strategi yang kedua, kita pergi. Kalau ada yang di mana kita berkumpul, di mana tempat kita berada itu, terus ada teman kita yang suka bullying, nah kita berani tinggalkan tempat itu. Kalau kita ada di situ terus ya, teman kita suka bullying begitu ya, mungkin nggak ke kita, tapi ke teman kita lagi ya, teman satunya lagi. Nah, terus kita ada di situ, berarti kita itu sedang menyemangati pelaku, ya. Kalau kita nggak langsung pergi dari situ, kita seakan-akan, oh ya boleh, kita lagi semangati si pelaku bullying ini, ya. Jadi teman-teman kalau ada teman Anda yang melihat, yang kalian lihat begitu ya, dia lagi melakukan tindakan bullying, kamu harus pergi dari situ. Kamu lebih baik tinggalkan tempat itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk melindungi diri kita dari bullying, menjadi korban bullying, kita harus berani ceritakan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, ya. Kita harus bisa untuk memberitahukan orang lain sehingga kita dapat pertolongan. Mungkin kalau di sekolah bisa kita ceritakan kepada guru. Kalau di rumah bisa kita ceritakan kepada orang tua, ya. Kita jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan apa yang diperlakukan teman kita kepada guru atau kepada orang tua kita. Kita harus berani cerita,
ya. Jangan simpan-simpan. Nanti kalau kita simpan, kita pendam sendiri, ini akan terus berlanjut, ya. Pelaku itu dia akan berani terus untuk melakukan bullying ke kita, ya. Nah, kita harus berani untuk cerita kepada orang dewasa. Kalau di sekolah bisa cerita ke guru, kalau di rumah itu bisa cerita kepada orang tua, ya. Jangan kita merasa kita sudah gede, kita sudah SMA, kita sudah SMP, terus kita pendam sendiri. Jangan, ya. Kalau itu terus berulang, karena pelaku bullying itu dia bukan hanya satu kali untuk melakukan, tapi dia akan berulang-ulang kali sampai dia belum mendapat satu teguran atau hukuman, ya. Dia pikir sah-sah aja, teman kita diam-diam aja, jadi dia lakukan terus, ya. Jangan. Kemudian strategi untuk melindungi diri kita supaya kita tidak menjadi korban bullying, yang keempat itu ada solusi kreatif, ya. Mungkin kita bisa lawan dia, ya. Kita bisa lawan dengan cara kita, ya. Yang pertama, kalau dia melakukan kekerasan secara verbal, kita bisa balas, ya. Kita bisa balas ke dia, ya. Dengan kata-kata, tapi bukan kata-kata umpama dia mengejek kita balas dengan ejekan, bukan. Tapi kita di sini bisa menanggapi dia atau bisa membalas teman kita yang melakukan bullying ke kita. Itu bukan juga dengan kekerasan, tapi sebaliknya. Dengan kata-kata yang positif, ya. Kata-kata yang bukan kata-kata negatif begitu, ya. Kalau dia bilang kita si gendut atau ih kamu jelek begitu, ya. Nah, kita jangan iya kamu juga jelek begitu, ya. Jangan. Nah, kita balasnya ya saya sayang kamu kok, ya. Atau kalau dia bilang saya tidak suka dengan kamu, ya tapi saya sayang kamu begitu, ya. Jadi kita kata-katanya kita itu positif, ya. Nah, kita ingat ya Alkitab bilang kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, yang kedua, kalau teman kita ini ya dia suka ambil uang saku kita. Nah, kita jangan bawa uang saku. Kita bawa bekal makan aja supaya dia nggak ambil uang kita. Karena biasanya pelaku bullying itu dia tahu kalau dia suka ambil uang kita, besoknya nanti dia lakukan lagi. Karena dia tidak ada teguran. Umpama di sekolah dia nggak mendapat teguran atau tidak mendapat hukuman dari guru. Nah, besok dia ulang lagi. Karena pelaku bullying ini yang saya katakan tadi, dia itu terus-menerus ya, berulang-ulang dia lakukan. Jadi bukan hanya satu kali. Nah, jadi kalau dia suka curi uang saku kita, nah kita jangan bawa uang saku besoknya, kita bawa bekal, ya, kita bawa bekal. Kemudian yang ketiga, kalau dia mengancam akan merusak barang kita, nah kita itu harus bilang sama dia, saya tidak suka kamu merusak barang saya, ya. Katakan saya tidak suka kamu rusak barang saya, begitu ya. Kita harus terbuka. Sekali lagi ini kita harus terbuka dan berani untuk mengatakan tidak, dan berani kita untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan, ya. Nah, ini solusi kreatif katanya, ya. Kemudian, teman-teman, ini strategi untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu harus berani katakan tidak, ya. Kalau teman kita mengejek kita atau memperlakukan kita, dia menendang atau mendorong kita, begitu ya, atau dia merendahkan kita, ya, menjambak. Kalau perempuan itu menjambak rambut, ya, itu kita harus berani katakan tidak. Nah, kemudian kalau kita ada di tempat bullying, ya, ada teman kita yang melakukan bullying begitu, kita harus pergi. Yang kedua itu kita harus pergi, tinggalkan tempat itu. Jangan diam di tempat, sekalipun bukan kita yang dibullying, ya, supaya kita sendiri itu tidak menjadi penyemangat bagi si pelaku untuk melakukan bullying. Dan nantinya mungkin
hari ini teman kita yang dibullying, bisa jadi besok kita yang dibullying ya. Jadi kalau kita melihat hal itu kita harus langsung pergi ya, tinggalkan tempat itu. Yang ketiga tadi melindungi diri kita untuk tidak menjadi korban bullying, kita harus berani ceritakan kepada orang dewasa ya. Orang dewasa yang dapat dipercaya, baik itu di sekolah kepada guru maupun di rumah kepada orang tua. Kemudian ada yang keempat, strateginya solusi kreatif. Itu ada, kita bisa tanggapi kekerasan kalau dengan kata-kata, kita bisa tanggapi juga dengan kata-kata, tapi kalau dia negatif, kita tanggapinya dengan positif ya. Kalau saya tidak suka berteman dengan kamu karena kamu hitam begitu ya, misalkan. Kita harus balas dia, tapi aku sayang kamu, saya suka berteman dengan kamu ya. Itu kita balas dengan kata-kata yang positif. Kemudian kalau dia suka curi uang, saya katakan tadi, jangan bawa uang lagi, kita bawa bekal makan ya. Kita bawa bekal makan. Kemudian kalau ada ancaman dia akan merusak barang, ya kita harus katakan juga, saya nggak suka dengan cara kamu ya, dengan cara kamu merusak barang saya. Nah, itu strategi untuk melindungi diri. Nah, kemudian kalau kita melihat ya, kalau kita melihat bullying itu, kita pas ada di tempat di mana teman kita yang dibullying, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, caranya kita menolong teman kita yang dibullying itu, ajak teman kita untuk menjauhi ya. Ayo kita ajak teman kita jangan dekat lagi dengan teman kita yang suka bullying itu ya, atau pergi dari tempat itu, yang seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita harus berani juga katakan kepada teman kita yang pelaku bullying itu bahwa kamu itu salah ya. Tindakan kamu itu salah. Kemudian jadi kita harus berani juga ya tegur teman kita yang melakukan bullying itu. Jangan juga kita diam-diam ya. Jangan biar aja lah, kan yang penting bukan saya. Jangan ya. Kita harus katakan teman kita harus tegur teman kita bahwa apa yang kamu lakukan itu salah ya. Mungkin juga pelaku bullying itu dia nggak sadar kalau perbuatannya dia salah. Dia menganggap dia hanya bercanda begitu ya. Jadi dia lakukan terus-menerus itu, dan mungkin lucu-lucuan juga. Ada kan yang melakukan bullying itu karena lucu-lucuan. Dia merasa lucu loh kalau dia katakan temannya si gendut gitu ya. Jadi lucu, bagi dia lucu. Tapi kita tidak tahu orang yang dikatakan gendut itu sudah sakit hati. Dia sudah dia sudah stres, dikatakan sudah malu ya, apalagi masa-masa remaja ya. Kalau dikatakan di depan orang itu, aduh, itu perendahan diri yang bisa jadi saya bilang tadi yang menjadi korban itu dia bisa depresi, ya kita nggak tahu. Mungkin kelihatan pergi ke sekolah dia baik-baik saja, tapi di rumah, di dalam hatinya dia sudah depresi ya, dia sudah stres, dikatakan gendut begitu ya. Nggak boleh. Kita harus katakan kamu salah ya, harus berani mengatakan kepada teman kita kamu salah. Yang ketiga, kalau kita lihat teman kita melakukan bullying, kita harus tolong korbannya ya, yang menjadi korban itu kita harus tolong dan temani untuk melaporkan ya. Lagi-lagi jangan kita biarkan teman kita, kalau kita sudah tegur itu salah dan besoknya kita lihat lagi dia ulang lagi. Nah, sekarang kita harus lapor kepada guru kita ya. Kalau di sekolah ini kalau terjadi di sekolah bisa kita lapor ke sekolah ya. Kemudian ini keempat itu beritahukan guru, orang tua agar dapat mengawasi tempat-tempat bullying. Nah, mungkin kita juga bukan hanya melaporkan teman kita, pelaku kita yang pelaku bullying ini, tapi kita juga bisa kasih tahu orang tua atau guru di sekolah di mana tempat-tempat bullying itu terjadi. Jadi bisa diawasi, umpamanya di kantin begitu ya, biasanya di kantin tempat ini orang ini bullying teman kita. Nah, kita harus kasih tahu supaya nanti pada waktu istirahat guru itu bisa mengawasi tempat itu, ya. Kemudian kalau orang tua ya mungkin teman-teman di sekitar rumah atau di manapun kalian melihat ada orang yang suka bullying ya kalian kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu kepada orang tua ini akan menolong kita ya, akan menolong kita juga. Nah, kemudian teman-teman ini
Kalau tadi ya kita sudah lihat bagaimana bullying itu terjadi, siapa pelakunya, bagaimana korbannya, ya. Nah, menurut firman Tuhan, apakah bullying itu dibenarkan? Kalau secara manusia aja tidak bisa ya, tidak dibenarkan, apalagi firman Tuhan. Nah, kita mungkin baca sama-sama ya, bisa buka suaranya semua, kita mau baca ayat ini, ayat yang berkaitan dengan bullying ya. Nah, ayat Amsal 14 ayat 31. Mungkin bisa buka open ini ya. Suara ya semua kita baca sama-sama. Amsal 14 ayat 31. 1 2 3. Halo. Kita ada berapa ya di sini? Halo. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Amsal 14 Baik. 14 ayat ayat 31. 31. Ya. Siapa menindas orang Siapa yang menindas orang lemah, yang lemah, menghina menghina penciptanya. penciptanya. tetapi siapa Tetapi Tapi menaruh siapa menaruh belas menaruh kasihan belas kepada orang kasihan miskin, belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Nah, teman-teman, ketika kita kita menjadi pelaku bullying, ternyata kita bukan hanya menindas teman-teman kita ya. Kita bukan hanya meremehkan teman kita, tapi kita sedang menghina pencipta kita. Siapa pencipta kita? Tuhan, ya. Kalau kita menjadi pelaku bullying, ternyata bukan hanya teman kita yang kita tindas, bukan hanya teman kita yang kita rendahkan, tetapi kita sedang menghina pencipta kita, ya. Tuhan sendiri. Kita sedang menghina Tuhan kita. Kita mengatakan teman kita gendut, botak, atau hitam, atau sipit. Ternyata bukan orangnya yang sedang kita hina, atau sedang kita tindas, atau sedang kita remehkan. Ya, tapi kita sedang menghina pencipta kita, Tuhan sendiri. Ya, jadi secara iman Kristennya, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi pelaku bullying, ya. Terus di sini dikatakan, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, ini orang yang tertindas, ya, orang yang merasa tadi tidak berarti. Tapi kalau kita menaruh, kita menghargai dia, kita nggak mengejek, ya, kita mau berteman dengan teman kita. Nah, dikatakan di sini kita sedang memuliakan Tuhan, ya. Jadi teman-teman, Tuhan tidak mau kita sebagai remaja-remaja Kristen itu menjadi pelaku bullying, ya. Kita harus berteman dengan semua teman kita, apapun kelemahan teman kita, ya. Kita harus berteman, kita harus mengasihi dia, karena ternyata dengan cara seperti itu kita sedang memuliakan Tuhan. Nah, hidup kita, Tuhan ingin sebagai remaja-remaja Kristen hidup memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, sampai di sini materinya mungkin ada sharing, atau mungkin siapa di sini mungkin nggak ada, saya tahu sih ya, teman-teman di sini baik-baik ya, nggak ada yang menjadi pelaku bullying. Tapi mungkin menjadi korban bullying. Ada mungkin bisa sharing ke kita yang menjadi korban? Ada? Atau mungkin pernah melihat teman sendiri ya di sekolah atau di gereja menjadi korban bullying, ya? Menjadi korban bullying. Ada? Mana suaranya? Ini ada 12 orang di sini. Ada? Howard tadi ya. Ada suara. Howard? Halo? Jangan tahu. Howard pernah dibullying, Howard? Atau pernah lihat Nggak teman pernah yang... sih, bukan dibully, cuma bercanda gitu aja. Nggak bully nggak pernah sih. Oh, gitu ya. Tapi bercandanya Iya. sering nggak, Howard? Atau Kadang-kadang lihat-lihat Howard sikon aja sih. Oh, tapi bagi Howard itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Oh, begitu ya. Howard balas juga bullying? Enggak sih. Enggak. Contohnya seperti apa Howard? Howard di bullying? Kata-kata kah Oh, atau dengan fisik? kayak apa ya, nggak dibully gimana ya maksudnya? Kayak diisengin Bentuknya. gitunya, kayak isengnya keterlaluan. Nah, bullying itu Wat. Itu bullying Kalau ya. isengnya keterlaluan itu bullying, Wat ya. Itu pun Tapi cuma terus sekali-sekali, menerus, itu pun Wat. sekali doang. Oh, sekali doang. Mm-mm. Oh, jadi enggak apa-apa ya, Wat ya. Mm-mm. Atau teman yang lain pernah kena bullying dari teman? Ini ada Rian, ada Vincent, ada Julio. Julio, Tidak tahu. Julio pernah dibullying atau pernah melihat temannya dibullying? Kalau melihat, kalau dibully nggak pernah. Kalau melihat teman dibully pernah. Oh, pernah ya. Gimana Julio? Kalau melihat teman yang dibullying, Julio biasa aja atau gimana Julio perasaannya? Apa tadinya tuh? Julio pernah kan nggak pernah dibullying ya, puji Tuhannya. Kalau melihat teman dibullying pernah ya kata Julio tadi. Terus perasaannya Iya. gimana Julio waktu lihat teman yang dibullying itu? Iya, merasa kayak nggak bener aja. Jadi pas ada teman yang waktu itu dibully, saya bantu Oh, biar gitu ya. Bantu kayak di protect gitu nah. Ya, iya ya. Nah, tadi sudah contoh kasih sedikit strategi ya. Kalau lihat teman kita, ajak teman kita itu menjauh ya, menjauh. Terus kita harus berani katakan kepada teman kita yang pelaku bullying itu bahwa tindakannya itu salah ya. Kita harus berani tegur dia. Terus kalau dia terus berulang gitu ya kita harus berani lapor karena memang bullying ini sangat marak terjadi di kalangan anak-anak remaja ya, bullying. Anak SD juga ada ya, anak SD, anak remaja, apalagi SMA. Ya, ini bullying dan ini sebenarnya enggak boleh ya. Ini enggak boleh terjadi di sekolah ya. Dan kita sebagai remaja-remaja Kristen mungkin ya teman-teman kita yang di sekolah mungkin nggak tahu kalau itu sangat berbahaya. Maksudnya sangat dampaknya itu ketika melakukan bullying kepada korban itu dampaknya itu nggak main-main. Mungkin teman kita teman kita merasa ini biasa aja, ini bercanda, jangan ya. Kita malam hari ini ketika kita sudah belajar tentang bullying ini ternyata dampaknya itu nggak main-main ya. Dampaknya itu bukan remeh-temeh begitu ya. Kita harus berani tegur teman kita ya, jangan sampai dia terus-menerus melakukan, akhirnya dia nggak tahu dampaknya bagi temannya yang lain, dan teman kita juga yang menjadi korban itu, dia kasihan ya, menjadi pribadi yang nggak percaya diri, pribadi yang jadi malas belajar ya, jadi pribadinya itu suka menyendiri, pemalu. Harusnya di masa-masa remaja ini kita menjadi remaja-remaja yang percaya diri, kita harus berani berekspresi, kita harus berani berkarya ya. Masa-masa kita itu masa-masa yang harus produktif begitu ya. Jangan karena kita dibullying, karena teman kita dibullying, akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak produktif ya. Sangat disayangkan karena kita generasi-generasi muda yang harus menjadi generasi-generasi nanti ke depannya itu bisa lebih berpotensi ya, punya banyak talenta yang harus kita kembangkan, yang harus kita kerjakan. Namun kita jadi penerus-penerus bangsa dan gereja yang harus menjadi teladan. Ya, nanti teman-teman mungkin yang sudah belajar malam hari ini bisa bantu teman di sekolah ya untuk tidak melakukan bullying atau menjadi korban bullying. Kita harus bantu ya untuk dia jadi pribadi yang baik ya,
berkarakter begitu ya, jangan pemalu gitu ya. Kita malam hari ini banyak belajar ini ya. Nah, teman-teman, saya ingin kita membaca satu ayat, buka di rumah masing-masing, Efesus 4 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat teman-teman? Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor Ada keluar dari perkataan mulutmu, kotor dari mulutmu, tetapi tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, yang baik untuk bangun di Mana perlu supaya mereka yang mereka mendengarnya beroleh ke sadar atas karunia. Kasih Nah, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita ya, karena di masa remaja ini kita kadang-kadang suka pakai istilah-istilah yang mungkin bagi kita itu bahasa-bahasa gaul ya. Mungkin juga kita tanpa sengaja ngobrol atau bercanda dengan teman, kata-kata yang dalam tanda kutip saya katakan kata-kata negatif ya. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita supaya kita ketika kita berkomunikasi ya, kita berbicara dengan teman kita baik secara langsung atau lewat dunia digital begitu ya, di jejaring sosial, di internet atau lewat email atau lewat SMS, supaya kita itu tetap memakai kata-kata yang membangun ya, jangan kita merendahkan orang ya. Kita pakai kata-kata yang membangun dan menunjukkan kasih kita kepada teman kita, kepada orang lain ya. Nah, kita harus hati-hati nih, karena banyak sekarang yang anak-anak karena memakai bahasa-bahasa gaul, ternyata bahasa-bahasa gaulnya itu bahasa yang kurang pantas untuk kita gunakan. Atau mungkin di masa remaja ini ya, biasanya ada bahasa-bahasa yang supaya orang lain nggak tahu. Bahasa-bahasa rahasia begitu ya, supaya jangan teman kita tahu rahasia kita. Ada bahasa-bahasa rahasia, biasanya di masa remaja ini ada ya, pakai bahasa-bahasa rahasia. Ternyata bahasanya itu kurang pantas ya, kurang sopan kita pakai ya, kurang baik bagi kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan siapa kita ya. Kita harus menunjukkan kita seorang remaja Kristen yang cinta Tuhan, yang memakai kata-kata itu yang membangun, yang menunjukkan kasih kepada teman kita, bukan merendahkan ya. Jadi mari kita ingat ya, ketika kita berkomunikasi, ketika kita baik di secara langsung atau melalui WhatsApp, melalui jejaring media sosial, internet, Instagram, ada kan ya yang kata-katanya itu seperti apa ya, keren, kita pakai njir gitu ya, padahal kan itu enggak sopannya, jangan kita gunakan ya. Kita sebagai remaja Kristen, mari kita menggunakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menunjukkan kasih kepada teman-teman kita ya. Kita harus jadi teladan di sekolah kita, dimanapun kita berada. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ada? Atau sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas? Ada yang kurang dimengerti dari slide-slide yang saya tampilkan tadi? Gimana teman-teman? Sudah cukup atau kita ulang lagi dari pertama? Mana suaranya? Sudah ya? Sudah dimengerti? Sudah.
Sulit Sudah dimengerti. cukup? Contoh. Atau ada yang mau sharing lagi? Silakan kalau ada yang mau sharing. Kalau nggak ada sudah cukup ya? Sudah capek ya? Yuk kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang bullying. Tuhan, tolong kami sebagai remaja-remaja Kristen, supaya kami Tuhan, baik di sekolah, baik di gereja, baik di rumah, kami boleh memakai kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh kasih. Kami boleh mengasihi teman-teman kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami juga ketika kami di sekolah, ketika kami melihat ada teman kami yang melakukan bullying kepada teman kami yang lain, Tuhan tolong kami supaya kami berani untuk menegurnya dengan penuh kasih. Kami boleh membawa dia kepada jalan yang benar, pada jalan yang baik, sehingga teman kami pun boleh berubah. Tuhan tolong kami supaya kami terus boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami yang di sekolah, bagi orang tua, bagi gereja Tuhan. Tuhan berkati studi kami masing-masing, supaya kami Tuhan boleh berhasil, dan biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar bersama. Dan kami akan berpisah dari room Zoom meeting ini, kiranya Tuhan yang tetap menolong setiap kami dan memberkati kami, yang pada esok hari akan kami kembali ke sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jadikan kami remaja-remaja yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada orang tua, yang mengasihi teman-teman, dan kami mau menjadi berkat, kami mau melayani Tuhan, meskipun di usia kami yang masih muda ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.